Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to our channel Serikat Pekerja Linfok Logistik Indonesia. Pada hari ini 1 Desember 2024, di samping saya ada Presiden Aspek Indonesia Bro Muhammad Rusdi, dan di sampingnya lagi ada Bro Fahrizal selaku Ketua Umum SP Linfok Logistik Indonesia, dan di sampingnya lagi ada Bro Ulung Wahyudin selaku Majelis Pakar di SP Linfok. Nah, kita kedatangan 3 narasumber untuk memberikan masukan serta kesan dan pesannya terhadap leadership hari ini. Hari ini SP Linfok mengadakan leadership yang ke-7 guna untuk mengkaderisasi anggota agar kedepannya itu lebih tepat guna mengedepankan perkembangan organisasi. Tapi kita di sini ada narasumber yang akan kita tanya-tanya nih. Rusdi selaku presiden kemarin telah memberikan sebagai pemateri memberikan tentang ideologi. Bagaimana masukannya dan kesan pesannya, Bro Rusdi? Ya, kawan-kawan SP Linfok yang luar biasa. Salam perjuangan, salam perubahan. Ya, kawan-kawan, bahwasannya serikat pekerja itu mempunyai peran yang sangat strategis, ya, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat negara, terlebih lagi bagi keluarganya. Pekerja adalah pahlawan keluarga, pekerja adalah pahlawan bagi perusahaan, dan juga pekerja adalah pahlawan bagi negara. Nah, karenanya menjadi penting kita memahami itu dulu tuh. Peran strategis dari pekerja. Nah, kalau kita udah punya pemahaman mengenai sangat strategisnya peran dari pekerja, maka insya Allah kita akan menyiapkan langkah-langkah bagaimana kita bisa memaksimalkan peran-peran dari pekerja ini. Nah, pekerja yang kemudian tergabung dalam serikat pekerja ini menjadi satu hal yang sangat krusial, di mana kehadiran serikat pekerja adalah fungsi utama dari serikat pekerja adalah mencerdaskan anggotanya, gitu kan, mengoptimalkan kapasitasnya sehingga para anggotanya itu, gitu kan, yang juga sebagian adalah para pekerja di suatu perusahaan ini bisa memainkan peran yang maksimal. Karena di dunia kerja ini sangat dinamis, ya ada sedikit perusahaan yang baik, tapi sangat banyak perusahaan yang kita bilang kurang baik atau nakal lah, gitu kan. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang ownernya atau manajemennya sangat welcome, ya, sangat welcome dalam hal kesejahteraan, perlindungan kerja. Tapi nggak sedikit perusahaan yang maunya dia disenggol dulu, gitu kan. Disenggol dulu baru kemudian tersadar, oh iya, saya punya kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Nah, karena dinamika dunia kerja dan juga dinamika di satu negara sangat dinamis, apalagi kalau kita bicara persaingan bisnis global sangat dinamis, maka para pekerja ini harus dibekali dengan kapasitas-kapasitas bagaimana serikat pekerja bisa memberikan harapan kepada para pekerja. Yang utama adalah bekal tersebut ya training leadership. Ya, kenapa training leadership menjadi penting bagi pekerja? Dikarenakan memang ya training leadership itu sangat jarang diadakan oleh perusahaan itu sendiri, ya. Kalaupun toh ada, perspektifnya beda. Nah, training leadership yang diadakan oleh serikat buruh tentunya mempunyai karakteristik dan perspektif yang berbeda, ya. Bukan hanya diajari tentang public speaking, diajari tentang bagaimana teori komunikasi, memahami orang lain, mengenal orang lain, tapi juga diberikan juga wawasan tentang bagaimana strategi langkah-langkah buruh bisa sejahtera. Nah, seyogianya ya training mengenai ideologi ini adalah satu materi yang juga sangat penting dalam teori leadership. Karena apa? Ideologi itu kan, ide itu gagasan, logi itu ilmu tentang gagasan. Nah, apa pentingnya gagasan bagi buruh? Nah, substansi dasar dari seorang buruh adalah dia seorang manusia, ya. Manusia dilihat karyanya itu salah satunya adalah dilihat dari pikirannya, ya, pikirannya, kemudian ide dan gagasannya. Nah, inilah training leadership ini menjadi penting karena
pada training ini kita mendorong setiap buruh itu dia bisa mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan yang inovatif, baik bagi kemajuan perusahaan, terlebih bagi kesejahteraan bagi kaum buruh. Nah, di situ tuh pentingnya training leadership dan pentingnya ideologi. Nah, ide dan gagasan-gagasan buruh ini menjadi penting lagi karena memang kalau kita bicara teori manajemen, ya, skill dasar bagi seorang leader itu apa sih? Ya, kalau skill dasar bagi seorang staff itu dia punya kemampuan teknis. Skill dasar bagi seorang manajerial dia punya kemampuan komunikasi. Nah, skill dari leader adalah dia punya komunikasi yang baik, ya, baik dari public speaking-nya ataupun dia bisa memahami karakter seorang, ya. Yang kemudian adalah leader ini harus juga punya inovasi, ya. Kita bisa melihat, bisa mengukur diri kita tipikal staff atau tipikal leader. Kalau tipikal staff, ya masih banyak keluhan, ngeluh, gue nggak bisa nih, payah nih segala macam dalam melihat sebuah masalah. Tapi kalau leader, dia harus bisa ngasih solusi. Bukan kemudian leader itu ngeluh juga. Kalau ada seorang leader masih ngeluh, pada akhirnya dia belum siap menjadi leader. Nah, training ini kita buka wawasannya untuk kemudian dia terbuka mau terus belajar. Jadi training ini sebenarnya cuma pemantik aja. Pemantik. Ya. Jadi di training ini nggak selesai sampai sini. Nah, kita dorong pasca training ini dia untuk mau terus berkembang, untuk terus mau belajar dan belajar gitu kan. Berlanjutan. Nah, maka training itu ya bukan hanya sekedar memberikan perspektif skill-skill saja, tapi bagaimana training itu mampu mengubah pikiran orang, karakter orang secara cepat. Itu bedanya training dengan kuliah. Kuliah 5 tahun yang diisi hanya pemahaman umum. Tapi kalau training ini yang dirubah adalah mindset. Ya, sekali lagi mindset. Ya, mindset dan juga karakternya. Nah, bab ideologi itu ya merubah mindset. Kalau dia sudah ada, berarti menguatkan mindsetnya. Mindsetnya tentang kepemimpinan, tentang bagaimana karakteristik pemimpin buruh terutama ya. Pemimpin itu pemimpin sekali lagi bukan yang ketika dia bangga menjadi pimpinan karena punya jabatan, enggak. Justru pemimpin itu adalah dia siap melayani, dia mau siap susah, senangnya belakangan, senangnya itu adalah ketika timnya itu bahagia, timnya sukses. Nah, itu yang lagi mau kita dorong. Insya Allah ya, ini luar biasa bagi SP Linfok. Tadi udah 7 kali ngadain leadership, saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa dan menjadi salah satu benchmark lah bagi SP-SP lain. Dan terbukti dengan 7 kali ini kan, ini luar biasa nih. Ini tokoh-tokoh semua nih, tokoh obat, tokoh-tokoh semua. Artinya Linfok tidak pernah kehabisan kader ya gitu kan. Ini luar biasa. Saya pikir ini terus dilanjutin lagi lah. Kalau perlu setahun 2 kali. Siap. Yang basic dan kemudian yang lanjut kalau bisa yang ada intermediate-nya. Intermediate expertnya. Baik, terima kasih Bro Rusdi dari Presiden Aspek Indonesia, dengan kesibukan beliau tapi masih menyempatkan waktunya untuk mengisi materi daripada leadership ke-7 ini. Mungkin selanjutnya saya tanyakan kepada Bro Ulung selaku majelis pakar di SP Linfok, yang mana beliau juga itu sempat mengisi materi terkait team building, mungkin terhadap leadership 2 hari ini. Pak Ulung bisa memberikan catatan ataupun evaluasinya seperti apa itu, Pak? Baik, terima kasih Bro Sekjen. Kalau saya secara pribadi memang ada beberapa evaluasi yang mesti menjadi catatan untuk khususnya SP Linfox ya. Terutama di sini ada Pak Ketua Umum Bang Zek. Yang pertama catatan dari saya adalah ketika training leadership ini kita lakukan, tentunya kita harus mendapatkan output juga yang maksimal. Ternyata ini catatan dari saya selaku pemateri bahwasanya training leadership itu penting kita adakan team building. Tentunya seorang pemimpin ketika melaksanakan di lapangan menjadi seorang pemimpin tentunya juga harus ada kerjasama yang baik antara yang dipimpin dan yang memimpinnya. Ternyata hasilnya adalah memang bicara training leadership yang ke-7 ini, betul ya? Yang ke-7 ini
masih ada beberapa catatan dari saya, terutama selaku pemateri. Kalau saya perhatikan kawan-kawan yang sekarang peserta mayoritas itu basic, ya. Bicara basic ini masih menjadi PR besar organisasi ke depannya. Makanya di awal tadi saya sampaikan jangan tukiem, dibentuk lalu diam. Karena beberapa sesi saya sampaikan masih kesannya kurang nyambung, bro. Gitu. Kenapa saya sampai kurang nyambung? Instruksi yang minim saja itu salah dilakukan. Padahal kita bicara selaku pemimpin atau leader itu harus sudah mempunyai integritas yang tinggi, gitu loh. Bahwa ketika mendapatkan instruksi dari organisasi ataupun PUK, bicaranya begitu ya, itu harus dilaksanakan dengan betul-betul gitu loh. Instruksinya A ya A, instruksinya B ya B, jelas rule-nya gitu ya. Makanya tadi disampaikan tolong ini dibentuk jangan lalu diam. Butuh kepemimpinan yang betul-betul memang solid ya. Organisasi SPL Infok saya perhatikan dari awal leadership pertama, kedua sampai sekarang yang ketujuh. Kebetulan saya memang selalu mengisi di materi tersebut. Walhasil secara kalau saya perhatikan value-nya ada, cuman belum maksimal Pak Ketua, seperti itu. Termasuk Bang Rusdi saya sampaikan bahwasanya kita di SPL Infok selama ini memang melakukan pendidikan dengan adanya leadership ini. Termasuk sekarang yang sudah ketujuh, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Cuman value-nya masih minim. Nah, bagaimana untuk meningkatkan value ini atau hasil yang maksimal? Tentunya ini PR besar buat kita bersama. Apalagi sekarang sudah memasuki penghujung kepengurusan Bang Jack yang sekarang. Nah, ini mau tidak mau kita mesti maraton. Ya, maraton setelah selesai dari yang leadership ini, tolong secepat mungkin diadakan lagi intermediate atau di up-nya, grading-nya. Mungkin itu buat saya selaku pemateri, secara garis besar kawan-kawan masih membutuhkan support, kemudian masih membutuhkan training-training yang memang ya bicaranya di organisasi, apa yang dibutuhkan di organisasi itu yang kita akan berikan. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih dari Pak Ulung selaku Majelis Pakar SPL Infok.